Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zumawahida dari kelas IT 403 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah pemodelan sistem menggunakan sistem pemodelan berorientasi objek beserta dengan contoh kasusnya. Baik, sesuai yang disampaikan tadi bahwa topik pembahasannya antara lain yakni untuk menjelaskan terkait langkah-langkah memodelkan sistem menggunakan sistem pemodelan berorientasi objek, kemudian menggunakan dan menjelaskan terkait contoh kasus dengan menggunakan 3 diagram, yakni activity diagram, use case diagram, dan juga class diagram. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan konsep pemodelan. Jadi, apa itu sebenarnya model dalam konsep pemodelan? Jadi, model adalah suatu representasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem nyata. Jadi, pemodelan merupakan tahapan dalam membuat model dari suatu sistem yang nyata, di mana pemodelan berorientasi objek merupakan konsep yang digunakan untuk menyederhanakan permasalahan dari sebuah sistem dengan menggunakan komponen objek sebagai komponen utama dalam mengembangkan sistem tersebut. Nah, dalam melakukan proses pemodelan, tentu ada beberapa langkah dan tahapan yang harus dilakukan. Jadi yang pertama yaitu problem definition atau menentukan problem utama dari suatu sistem yang hendak dibuat atau yang hendak diselesaikan dengan adanya sistem tersebut. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait apa tujuannya, kemudian apa masalah yang ingin diselesaikan dari sistem tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu identifying the data and component. Jadi selanjutnya, menentukan karakteristik dari sistem, meliputi data dan juga komponen. Jadi, dari dalamnya itu kita mengetahui dulu terkait tujuan sistem, kemudian kriteria sistem, interval waktu sistem, sifat, variabel, parameter, dan hubungan antara variabel dan parameter. Jadi, dalam tahapan ini kita mengidentifikasi data-data apa saja yang dibutuhkan, kemudian komponen serta variabel-variabel yang dibutuhkan dalam membuat sistem. Jadi di sini kita mengetahui dari objek, kemudian kita kumpulkan data serta komponennya. Kemudian setelah mendapatkan data, kita melanjutkan pada bagian draw a conceptual and logical model. Jadi setelah kita mendapatkan data dan komponen, selanjutnya kita menggambarkan model tersebut dalam diagram dan beberapa tahapan tingkatan yang lebih jelas. Jadi pertama, setelah kita mendapatkan data-data, kemudian kita membuat use case diagram sesuai dengan data yang sudah didapatkan, kemudian meningkatkan lagi tingkat diagram dengan menggunakan activity diagram dan class diagram, yang mana di dalam class diagram nanti sudah ada terkait bagaimana nanti akan diimplementasikan dalam uh, project atau dalam sistem dengan lebih jelas dan lebih logikal model. Kemudian ada select metodologi, yaitu kita memilih metode apa yang akan digunakan dan juga menyusun program simulasi untuk verifikasi uji program dalam komputer. Kemudian setelah itu model validation. Jadi setelah kita membuat model dan juga memilih metodologi, kita membuat validasi model apakah modelnya itu sudah sesuai dengan kondisi nyata dan memastikan bahwa model ini sesuai dengan implementasi yang akan dilakukan di komputer. Jadi misal kita sudah membuat beberapa model, kita cek dulu, kita validasi apakah model ini benar sudah memenuhi requirement yang sudah didefinisikan di awal dan apakah model ini nanti akan bisa diimplementasikan di dalam komputer. Jadi harus divalidasi terlebih dahulu, kemudian tahapan yang terakhir yaitu implementasi, kemudian analisis dan evaluasi. Jadi setelah kita melakukan validasi, selanjutnya yaitu kita mengeksekusi program dan juga menganalisis data sebagai base atau tes, kemudian mendokumentasi dan juga melakukan evaluasi model. Nah, di sini juga sudah saya tambahkan dari source untuk membuat runtutannya dalam project. Jadi yang pertama yaitu merumuskan persoalan, kemudian mengumpulkan data, dan juga apabila datanya itu sudah valid, maka akan lanjut pada proses selanjutnya yaitu menyusun program untuk diverifikasi, tapi jika programnya tidak valid, maka kita perlu untuk mendefinisikan ulang model. Kemudian setelah itu, kita menguji programnya apakah sudah bisa berjalan di dalam komputer, dan apabila uji programnya sudah valid, maka bisa lanjut pada merancang data eksperimen. Tapi jika model datanya itu belum valid, maka kita harus kembali lagi pada bagian mana yang tidak tepat, apakah dari konsep atau
ataukah dari data yang dikumpulkan. Kemudian jika sudah bisa valid, dan lanjut pada, tahapan rancang data eksperimen selanjutnya yaitu mengeksekusi program, simulasi di komputer dan juga menganalisa data keluaran, serta selanjutnya yang paling penting yaitu terus melakukan evaluasi, dokumentasi, dan juga, menggunakan hasil dari testing tersebut. Nah, dari tahapan-tahapan ini kita bisa melakukan, percobaan pada bagian draw conceptual and logical model. Jadi, kita bisa melakukan untuk mendapatkan data-data, kemudian kita menggambar atau membuat, dari data yang sudah didapatkan itu untuk membuat suatu diagram agar bisa dipahami dan juga, diimplementasikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fokus pada studi kasus untuk, membuat, diagram yang menunjang aplikasi untuk antrian online klinik atau rekam medis elektronik. Jadi, sebelumnya saya, riset dan juga mencari data terkait bagaimana, antrian online klinik itu sudah diimplementasikan di Indonesia dan apa itu rekam medis elektronik. Jadi, sebelumnya antrian klinik adalah sistem yang memungkinkan untuk mendaftar dan mendapatkan nomor antrian secara daring, baik atau saat sebelum datang ke klinik. Kemudian, rekam medis elektronik adalah catatan rekam medis pasien dalam format elektronik yang ditulis oleh tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya, dan dituliskan setiap kali ada pertemuan antara petugas kesehatan dengan klien. Nah, implementasi RME di Indonesia ini telah diwajibkan oleh Kemenkes dan mempengaruhi akreditasi Pasienkes. Contohnya seperti BPJS dengan Mobil JKN dan Satu Sehat Platform. Nah, selain itu, untuk mendapatkan data-data ini itu penting didefinisikan dulu terlebih dahulu, kenapa kita perlu, problem apa yang perlu diselesaikan. Jadi masalah utamanya mungkin saat dalam antrian klinik yang secara manual itu bisa membuat orang jadi malas untuk datang ke klinik karena harus mengantri lama, kemudian waktu tunggu lama, kemudian ada yang dalam keadaan sakit, maka akan sangat, membantu jika ada antrian klinik secara online. Nah, ini juga perlu didefinisikan mulai dari bagaimana kita mendapatkan datanya, kemudian bagaimana kita mensimulasikan hal ini kepada, calon customer atau calon pelanggan seperti pasien. Nah, dari sana kita bisa mengumpulkan data-data, kemudian membuat sebuah diagram untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk kemudian diimplementasikan dalam, kode pemrograman atau coding. Nah, di sini saya membuat beberapa diagram. Yang pertama yaitu diagram use case. Jadi diagram use case ini, diagram yang sangat awal untuk mendapatkan pe pemahaman atau, eee gambaran, awal bagi seseorang yang mungkin bahkan belum mengerti terkait dengan implementasi di coding, tapi bisa, mengetahui kalau dengan menggunakan atau melihat use case diagram ini. Jadi use case diagram ini menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Di sini ada 3 aktor yaitu pasien, kemudian admin, dan juga dokter. Dan use case ini mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna dan sistemnya secara jelas. Nah, di sini dari aktor pasien sendiri bisa melakukan pendaftaran rawat inap, kemudian bisa mengelola pendaftaran secara online, kemudian pendaftaran rawat jalan jika diperlukan, dan mengelola pasien rujukan. Nah, dari sana ada aktor admin yang akan mengelola data pasien, kemudian mengelola data dan jadwal dokter, kemudian mengelola laporan rawat inap, dan mengelola laporan obat. Selanjutnya dari dokter akan mengelola rekam medis, memberikan rekomendasi obat, dan melakukan diagnosa dan pemeriksaan, di mana saat memberikan rekomendasi obat akan extend atau terkait juga dengan mengelola resep obat dan include dan termasuk menampilkan resep obat yang sudah disediakan. Selanjutnya beranjak pada activity diagram, di mana activity diagram dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Jadi runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal dan jelas, dan, merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Jadi, sebelumnya dari use case ini kita kembangkan dengan lebih detail dengan menggunakan activity diagram. Di sini dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu, pasien, kemudian admin, dan juga dokter. Di mana di pasien ini menandakan bahwa, eee, program berjalan atau statusnya itu, dimulai, aktivitasnya dimulai. Kemudian,
pasien akan melakukan login sistem, kemudian apabila sudah terdaftar, maka bisa mengakses dashboard, tapi jika belum terdaftar, maka harus melakukan ulang untuk login sistemnya. Kemudian apabila sudah terdaftar dan bisa mengakses dashboard, ada beberapa pilihan, antara ini pendaftaran antrian online, kemudian pendaftaran rawat inap, pendaftaran rawat jalan, dan juga pendaftaran pasien rujukan. Kemudian setelah memilih salah satu dan juga memilih untuk pendaftaran antrian online yang merupakan use case utama, kemudian ada bagian untuk konfirmasi request pendaftaran, dan juga pada sisi admin akan memeriksa jadwal dokter dan juga mendapatkan nomor antrian. Kemudian lanjut pada sisi dokter akan melakukan diagnosa pemeriksaan, kemudian melakukan cek dan update histori rekam medis pasien, dan juga memberikan resep obat. Kemudian ini menandakan N atau aktivitas sudah selesai. Selanjutnya adalah kelas diagram, di mana dari kelas diagram ini sudah pengembangan dari diagram sebelumnya dan juga salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana struktur, kemudian deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Jadi saat ada di kelas diagram ini sudah mulai uh, memasuki bagaimana nanti akan diimplementasikan dalam kode di komputer, mencakup seperti atribut, metode, dan juga tipe data. Jadi di sini ada 5 entitas utama, yaitu pasien, kemudian antrian online, admin, dokter, dan juga obat. Kemudian di dalamnya, di dalam pasien ini ada beberapa atribut antara lain ID pasien, nama pasien, kemudian jenis kelamin, alamat, TTL, dan juga umur pasien, di mana masing-masing juga mencakup tipe datanya. Kemudian di sini adalah metode. Jadi di sini ada metode insert data, update data, delete data. Metode sendiri adalah suatu aktivitas yang bisa dilakukan oleh pasien. Kemudian pasien melakukan pendaftaran di antrian online dan juga bisa diakses oleh sisi admin. Kemudian dari antrian online akan berhubungan dengan uh, entitas dokter, dan dokter akan memiliki hubungan dengan entitas obat, di mana saling keterkaitan, uh, dan dokter dapat melakukan metode insert data, update RME, update status, dan juga delete data. Sedangkan di obat sendiri terdiri dari uh, atribut ID obat, nama obat, stok obat, harga, dan juga memiliki metode edit, input, dan juga hapus. Begitu juga untuk entitas antrian online, admin, dan juga dokter, masing-masing memiliki atribut, tipe data, dan juga metode yang ini nanti akan memudahkan saat akan melakukan atau saat akan melakukan desain baik aplikasi ataupun database. Jadi kesimpulannya perlu untuk memahami konsep dari pemodelan dan juga langkah-langkah pemodelan berorientasi objek sebelum mengimplementasikan sebuah program, terlebih membuat diagram yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya masing-masing. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.